she knows that I gotta be trusted. She's read love, but the lights are lasting. She's read love, and she knows that I gotta be trusted. She's read love. Rizky Ridho langsung digeruduk bobotoh usai beri ucapan ini ke pemain Persib Bandung. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, langsung digeruduk bobotoh usai memberi ucapan ini ke pemain Persib Bandung, Dimas Drajat. Sejumlah bobotoh, supporter Persib, pun menyebut bahwa apa yang dilakukan pemain Persija Jakarta itu sebagai kode akan merapat ke Maung Bandung. Sebagaimana diketahui, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain lokal andalan baik di Timnas Indonesia maupun klub pemiliknya, Persija Jakarta. Bersama Persija, bek berusia 23 tahun itu menjelma sebagai benteng kokoh, sudah memainkan total 30 laga di Liga 1 musim ini dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara selama memperkuat Timnas Indonesia Senior, Rizky Ridho telah mencatatkan 44 penampilan dengan mencetak 4 gol di semua ajang. Saat ini, pemain kelahiran Surabaya itu masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga 1 musim ke depan alias sampai Juni tahun 2026. Baru-baru ini, Rizky Ridho mencuri perhatian usai meninggalkan komentar di unggahan Instagram pribadi striker Persib Bandung, Dimas Drajat, @dimasdrajat. Awalnya, Dimas Drajat yang juga mantan rekan Rizky Ridho di Timnas Indonesia mengaku senang bisa kembali bermain usai pulih dari cederanya. Penyerang asal Gresik itu kembali dimainkan Persib di babak kedua saat ditahan imbang Barito Putra 1-1 pada pekan ke-32 Liga 1 2024/2025, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Senang bisa kembali, tagar Wera Persib, tulis Dimas Drajat di Instagram pribadinya. Unggahan striker Persib itu langsung dikomentari oleh sejumlah pihak, termasuk Rizky Ridho yang menyambut kembalinya sang pemain ke lapangan. Welcome back at DD9, tulis Rizky Ridho dengan akun pribadinya, @rizkyridhoramadhani. Sontak, unggahan Rizky Ridho di atas menimbulkan spekulasi di kalangan bobotoh, ada fans Persib itu yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah kode. Tak sedikit pula bobotoh yang membujuk rayu sang bek Timnas Indonesia tersebut, agar mau bergabung ke Persib pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Sebagai informasi, Rizky Ridho sendiri sejak lama telah dikaitkan dengan Persib, bahkan, dia pernah mengakui bahwa sempat ada tawaran dari Maung Bandung. Tepatnya ketika dirinya masih di Persebaya Surabaya. Namun saat itu, bek berusia 23 tahun tersebut justru memilih Persija Jakarta. Kini, Rizky Ridho tidak menutup kemungkinan untuk hijrah ke Bandung, mengingat Persib sudah menjadi juara Liga 1 secara back-to-back. Peran Rizky Ridho sendiri di Persib tentu sangat dibutuhkan, terlebih, bek asing Nick Kuiper kontraknya akan segera berakhir akhir musim ini. Sanksi tambahan dari Komdis PSSI buyarkan rencana perpisahan manis Ciro dengan bobotoh. Persib Bandung dipastikan tidak akan bisa memainkan Ciro Alvis dalam 2 pertandingan terakhir musim ini. Keputusan ini datang usai Komite Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sanksi tambahan kepada pemain asal Brasil tersebut, seperti tertuang dalam surat keputusan bernomor 159 PERLITER 1, SKKD PSSI V, 2025 tertanggal tanggal 8 Mei tahun 2025. Dalam salinan putusan itu, Ciro dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, serta denda sebesar 10 juta rupiah. Hukuman ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang ia terima saat Persib melawan Malut United pada tanggal 2 Mei lalu di Stadion Kieraha, Ternate. Komdis PSSI menyatakan bahwa Ciro melanggar pasal 49 ayat 1 huruf D
dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI 2023 karena dianggap menyikut pemain lawan, yakni Beimar Angulo. Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena banyak yang menilai gerakan Ciro bersifat refleks dan tidak disengaja. Dalam tayangan ulang pertandingan, gerakan Ciro tampak sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tubuh, bukan sebuah tindakan agresif dengan niat menyakiti. Hukuman ini sekaligus mengakhiri kisah Ciro bersama Persib tanpa momen perpisahan di lapangan. Sebelumnya, sang pemain sudah menyatakan akan meninggalkan Persib usai laga pekan ke-30 melawan PSS Sleman di Bandung, menjadikannya laga terakhir Ciro di hadapan Bobotoh. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter dan pengamat. Banyak yang menilai keputusan Komdis terlalu keras dan terkesan dibuat-buat. Pasalnya, insiden serupa yang terjadi pada pemain lain di musim yang sama tak selalu berujung pada larangan bermain 2 pertandingan tambahan. Dengan tidak adanya kesempatan banding, Persib maupun Ciro harus menerima keputusan ini. Bagi Bobotoh, ini menjadi kenyataan pahit. Salah satu pemain penting mereka harus menutup perjalanan tanpa selebrasi terakhir bersama publik Bandung. Persib tanpa 4 pilar utama, sanksi kartu warnai persiapan lawan Persita Tangerang. Persib Bandung dipastikan kehilangan 4 pemain kunci dalam pertandingan melawan Persita Tangerang pada pekan ke-33 Liga 1 2024/2025. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena pada Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Absennya para pemain tersebut menjadi tantangan besar bagi tim berjuluk Pangeran Biru. 4 pemain yang harus absen adalah Muhammad Edo Febriansyah, Nick Kuiper, Kakang Rudianto, dan Ciro Alvis. Dilansir laman resmi klub, ketidakhadiran mereka disebabkan oleh berbagai hukuman kartu yang diterima pada pertandingan sebelumnya. Edo Febriansyah tidak dapat tampil setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Persib, yang saat itu sedang berjuang menjaga konsistensi performanya. Kondisi serupa juga dialami Ciro Alvis. Pemain yang selalu menjadi andalan lini serang ini harus kembali absen karena sanksi tambahan dari Komite Disiplin PSSI. Sanksi tersebut merupakan buntut dari kartu merah yang diterimanya dalam laga sengit kontra Malut United. Keputusan ini membuat Persib harus memutar otak untuk mengatasi ketiadaan salah satu motor serangan mereka. Sementara itu, Nick Kuiper dan Kakang Rudianto harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Kakang menerima kartu kuning keempatnya saat Persib menjamu Barito Putra. Sebelumnya, ia sudah mengantongi 3 kartu kuning dari laga kandang melawan Borneo FC, Dewa United, dan Madura United. Situasi ini tentu menjadi evaluasi penting bagi staf pelatih terkait kedisiplinan pemain muda berbakat ini. Nick Kuiper, bek asal Belanda yang mengenakan nomor punggung 2, juga menghadapi situasi serupa. Ia mendapatkan kartu kuning ke-7-nya dalam pertandingan yang sama melawan Barito Putra. Hukuman ini menjadi larangan bermain ketiga bagi Kuiper sepanjang musim, setelah sebelumnya ia absen 2 kali karena akumulasi kartu kuning dan kartu merah. Kehilangan pemain bertahan sekelas Kuiper jelas memberikan dampak signifikan pada lini belakang Persib. Absennya 4 pemain ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih untuk meracik strategi yang mampu menutupi kekurangan tersebut. Dengan ambisi mengamankan 3 poin di kandang lawan, tantangan Persib kali ini terasa semakin berat. Namun, semangat juang dan kerjasama tim diharapkan dapat menjadi senjata utama dalam menghadapi laga krusial ini. Pemain Persib minta Bobotoh jaga nama baik Kota Bandung. Para pemain Persib Bandung meminta Bobotoh mengikuti arahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk turut serta menjaga kenyamanan saat konvoi Pesta Juara pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Kedewasaan Bobotoh saat konvoi akan menjadi panutan bagi supporter lain di Indonesia. Menurut pemain Persib, Beckham Putra Nugraha,
Kota Bandung sekaligus tuan rumah harus didukung kedewasaan Bobotoh dalam Eurovia kemenangan. Beckham pun berharap Bobotoh turut serta menjaga kenyamanan, terutama tidak merusak fasilitas umum, salah satunya taman yang kerap terjadi aksi vandalisme. Kita sebagai tuan rumah harus tuan rumah yang baik. Kita harus memberikan kenyamanan juga buat pendatang juga, karena kan pasti enggak akan dari Bandung, tapi dari berbagai daerah di Jawa Barat, kata Beckham di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Beckham pun mengajak Bobotoh saling menjaga satu sama lain saat pesta juara nanti, karena diakui Beckham, seluruh Bobotoh akan turun ke jalan mengikuti konvoi tak terkecuali anak-anak serta lanjut usia. Kita tetap jaga kondisivitas karena bukan orang muda aja, tapi semua kalangan juga pasti turun ke jalan. Jadi tetap jaga kondisivitas karena banyak anak kecil, banyak kakek-kakek, nenek-nenek, semua orang pasti juga turut ke jalanan, pesan Beckham. Hal senada pun diungkapkan bek tangguh Persib, Henhen Herdiana, yang berharap pesta juara nanti tidak meninggalkan kesan yang pilu. Henhen berpesan agar Bobotoh bisa menjaga diri masing-masing dan tidak terpengaruh jika ada yang melakukan tindakan untuk merusak fasilitas umum. Tetap jaga kondisivitas yang paling utama. Jadikan momen ini sebagai momen bahagia dan lebih menjaga satu sama lain. Karena nanti mungkin tidak tahu kondusivitas di jalan seperti apa. Yang penting tetap jaga diri masing-masing, tegas Henhen. Persib juara, Bobotoh bersuara, racikan Bojan Hodak luar biasa. Bobotoh memuji sosok Bojan Hodak yang berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 sekaligus back-to-back. Seperti diketahui, Persib berhasil menyegel gelar juara kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 pada pekan ke-31. Setelah laga Persik Kediri vs Persebaya Surabaya berakhir imbang 3-3. Hasil imbang Persik dan Persebaya di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025, membuat poin Persib tidak akan bisa dikejar oleh Bajul Ijo. Gelar juara tersebut menjadi yang kedua bagi Persib di tangan Bojan Hodak. Pasalnya pada musim lalu skuad Maung Bandung juga berhasil keluar sebagai juara kompetisi BRI Liga 1. Menurut Bobotoh, prestasi yang diraih Bojan Hodak sangat luar biasa, karena sebagai pelatih asing dia mampu mencatatkan sejarah bagi Persib. Selain menjadi pelatih asing pertama yang berhasil membawakan Persib meraih gelar juara kompetisi Liga 1, Bojan Hodak juga mencatatkan namanya sebagai pelatih yang membawa skuad Maung Bandung back-to-back juara. Salah satu Bobotoh yang memuji sosok Bojan Hodak yakni Ganjar. Pria yang merupakan ketua umum Viking Tasikmalaya ini mengatakan, Bojan merupakan pelatih asing paling berprestasi di skuad Maung Bandung. Kalau sebagai Bobotoh, sekarang Persib juara berturut-turut ini merupakan catatan sejarah, jadi Persib di tangan Bojan Hodak keren, mantaplah, kata Ganjar. Lebih lanjut Ganjar menuturkan, selama Persib ditangani Bojan Hodak, dirinya menilai skuad Maung Bandung tampil konsisten. Padahal, pada musim ini Persib banyak kehilangan beberapa pemain andalannya karena cedera maupun akumulasi kartu. Menurutnya, Bojan Hodak bisa menyusun strategi dengan baik, sehingga siapapun pemain yang mendapat kesempatan bermain, penampilan Persib tetap maksimal. Racikannya juga Bojan luar biasa, walaupun sering kehilangan pemain tapi racikannya mantap, Persib bisa tampil maksimal, ungkapnya. Ganjar menilai, pada awal kompetisi, Bojan Hodak terlihat masih meraba-raba komposisi timnya, namun seiring berjalannya waktu, pelatih asal Kroasia itu bisa menyusun strategi yang tepat untuk skuad Maung Bandung. Pas awal musim ya sempat kelihatan masih meraba-raba komposisi tim, tapi kesini-sininya mulai enak mainnya, ungkapnya. Terus saat ada pemain absen bisa memasang strategi yang bagus. Kayak David da Silva absen terus Beckham juga tampil konsisten. Jadi walaupun David da Silva absen tidak mempengaruhi performa tim, jelasnya.
Sementara itu, meski Persib sudah meraih gelar juara kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, skuad Maung Bandung masih menyisakan 2 pertandingan yakni menghadapi Persita Tangerang dan Persis Solo. Pertandingan menghadapi Persis dijadwal akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Sedangkan laga kontra Persis Solo akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, tanggal 24 Mei mendatang. Setelah laga pamungkas kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, Persib dijadwalkan akan melakukan konvoi juara dengan titik finish di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Persib back-to-back juara Liga Indonesia. Persib Bandung kampiun juara BRI Liga 1 2024/2025. Keberhasilan Maung Bandung tak lepas dari tangan dingin pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Capaian Bojan Hodak sejatinya mengikuti jejak manajer legendaris Persib, Indra Thohir. Setelah menjadi pelatih asing pertama yang mengantarkan Persib menjadi kampiun pada Liga 1 2023/2024, kini ia menyusul jejak Abah Thohir. Indra Thohir melakukan back-to-back di kompetisi berbeda pada pertengahan dekade 1990-an, ketika pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala. Abah Thohir langsung mengantarkan Maung Bandung juara Perserikatan 1993/94. Di partai final, Indra Thohir mengalahkan PSM Makassar 2-0 pada pertandingan final di Stadion Utama Senayan, Jakarta, tanggal 17 April tahun 1994. 2 gol kemenangan Persib disumbangkan Yudi Guntara menit 26 dan Sutiono Lamso menit 71. Setahun kemudian, ketika PSSI melebur kompetisi Perserikatan dan Galatama menjadi Liga Indonesia, Abah Thohir yang masih dipercaya sebagai pelatih kembali mengantarkan menjadi juara. Pada pertandingan final di Stadion Utama Senayan, Jakarta, tanggal 30 Juli tahun 1995, pasukan Indra Thohir menundukkan Petrokimia Putra 1-0 melalui gol tunggal Sutiono Lamso menit 76. 30 tahun kemudian, Hodak berhasil menyamai catatan Thohir. Datang sebagai pelatih pengganti Luis Milla, pelatih asal Kroasia ini mengantarkan Pangeran Biru menjuarai Liga 1 2023/2024. Pada pertandingan final yang dimainkan dalam 2 leg, Persib mengubur impian Madura United di partai puncak. Setelah menang 3-0 pada leg pertama di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 26 Mei tahun 2024, Persib memastikan trofi juara di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, dengan menundukkan tuan rumah Madura United, dengan skor 3-1. Pada leg pertama, 3 gol kemenangan Persib atas Madura United Ciro Alvis menit 70. Serta Bres David da Silva menit 90+4 dan 90+12. Sedangkan di leg kedua, 3 gol kemenangan Persib disumbangkan David da Silva, 60, Mark Klok, 86, dan Beckham Putra Nugraha, 90+2. Seperti halnya Indra Thohir, dengan format kompetisi berbeda, Hodak kembali mengantarkan Persib menjadi yang terbaik di Liga 1 2024/2025. Nick Kuiper bangga Bobotoh rayakan kemenangan Persib setiap hari. Setelah Persib Bandung telah resmi meraih gelar juara secara back-to-back Liga 1 2024/2025, ternyata hampir setiap hari para Bobotoh merayakan kemenangannya. Persib Bandung dinyatakan menjadi juara setelah Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Persik Kediri dengan skor 3-3. Dengan mengetahui hal tersebut, Bobotoh setiap hari merayakan kemenangan Persib Bandung. Bahkan pemain Persib Bandung Nick Kuiper telah mengaku hal tersebut sangat luar biasa karena mereka sudah seharusnya bisa menikmati ini. Bahkan setelah laga Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri dan setelah Persib Bandung menjamu Barito Putra, Bobotoh masih melakukan konvoi dengan membatasi jalanan kota Bandung.
Luar biasa, mereka, Bobotoh, sudah seharusnya menikmati ini karena sesuatu yang spesial. Kami menjadi juara back-to-back dan hanya satu klub yang bisa melakukan itu sebelumnya, kata Nick, setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh Barito Putra. Nick Kuiper yang menilai sudah seharusnya kemenangan ini dirayakan dan bagi semuanya yang ada di Bandung dan pendukung Persib Bandung harus mengikuti perayaan tersebut. Saya melihat banyak orang merayakan dan senang melihatnya, tambahnya. Bahkan pada saat ditanya bagaimana perbedaan musim lalu dan musim sekarang, pemain Persib Bandung tersebut mengatakan pada musim lalu timnya menjadi juara di Madura. Tapi kali ini berbeda, kami juara ketika masih menyisakan 3 pekan, 3 pertandingan, dan kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Jadi luar biasa, ujar Nick. Dia juga telah mengatakan terdapat sebuah perasaan yang sangat luar biasa berada di stadion saat menghadapi Barito Putra setelah Persib Bandung dipastikan menjadi juara Liga 1. Pertandingan terakhir juga, nantinya akan dijalani di kandang, dan tentunya kami akan menikmati ini bersama, ucapnya. Persib juara, tapi Mang Tos teu aya. Selamat Persib Bandung juara back-to-back 2024/2025. Awal musim performa Persib lumayan menjanjikan menang 4-1 dengan tim promosi yaitu PSBS Biak. Dengan melihat permainan Persib di pertandingan awal saya pribadi asa pede mun ia bisa juara deui. Tapi apalkan Persib masuk angin-anginan, jadi teu berharap teuing musim ieu mah. Soalna musim 2023/2024 geus juara, ditambah tina skuad ge teu loba diubah jeung ditambah Persib main Liga Kasta Asia jadi kalem wi musim ieu mah. Sebenarnya ada pengalaman yang baru ketika nonton Persib bagi keluarga saya pribadi musim 2024/2025, yaitu bisa nonton bareng jeung keluarga. Ketika momen ini terjadi teh asa rame jeung sesuatu yang baru nepi ka setiap ada pertandingan Persib selalu nonton bareng di rumah Mang. Jarang-jarang saya pribadi nonton bareng jeung keluarga. Antusias keluarga mun aya Persib teh sagala ditinggalkan, terutama yang saya jeung Mang jeung budakna Mang. Sampai ka aya pikiran hayang mawa babe jeung Mang ka stadion. Rencana hayang mawa babe jeung Mang ka stadion teh ngobrol lah jeung budak Mang. Dan rencana eta kacumponan tanggal 17 Januari tahun 2025 pertandingan Persib vs Dewa United di GBLA. Ketika rencana itu terrealisasi antusias babe jeung Mang kaciri di raut wajahna atau pisan dengan segala persiapan. Rencana kami sekeluarga teh pakai kendaraan mobil pribadi meh kabawa kabeh jeung meh gancang soalna lewat jalan tol. Drama mulai soalna jalanan kota Bandung macet di mana-mana. Sempat kapikiran kaburu moal ka stadion. Singkat cerita kami rombongan telat masuk stadion dan pertandingan sudah memasuki menit 22 babak 1. Setelah masuk stadion, untungna kami rombongan menempati tribun VIP Barat Selatan. Milih tribun eta soalna meh kolot enjoy. Euforia di stadion beda jeung nonton bareng di imah. Nempo wajah babe jeung Mang asa atau soalna mimiti dibawa ke GBLA tapi hasil pertandingan Persib eleh ku Dewa United 0-2, dina headletik mah rudet, tapi kaubaran bisa mawa babe jeung Mang ka stadion GBLA. Ketika pertandingan Persija vs Persib menjadi salah satu momen anu ditunggu-tunggu ku babe jeung Mang. Di hari pertandingan itu rame pisan nobar di imah Mang, segala umpatan kasar keluar. Ti budak ngora nepi ka kolot eueuh nu nyarek. Pertandingan babak 1 Persib eleh Persija 2-0. Tapi aya celetukan ti Mang, kalem ka bales jadi 2-2 ieu mah. Eta celetukan dianggap harei dan kejadian lah goal Nick Kuiper mengubah skor menjadi 2-1. Celetukan tadi nu asalna harei jadi bisa dipercaya. Soalna Persib eta babak kedua maena nyerang terus sampai akhirna goal DDS nu digaclek ka Andri Tani. Eta sorak kabeh nu nobar. Didinya salah sahiji nu nobar ngame video momen sorak eta dan mungkin itu salah sahiji momen tidak bisa dilupakan.
Momen ka stadion jeung momen nobar Persija vs Persib menjadi salah sadua menjadi momen nu teu bisa dilupakan ku saya pribadi jeung keluarga. Dari pertandingan Persija vs Persib teh, karena saribuk jadi jarang nobar sampai ka direncanakan lah ngomong ka budak mang, lawan Kediri mah nobar di imah, dan alhamdulillah bisa nobar walaupun telat sababak, dan hasil akhirna Persib menang jeung Kediri 4-1. Eta menjadi kenangan, soalna eta terakhir kami nobar jeung Mang. Mang ninggalkan keluargana di pas momen Semen Padang vs Persib. Eta pertandingan nu ditungguan ku Mang dengan antusias tinggi soalna persaingan juara mulai terlihat. Dan kami sekeluarga berduka atas kehilangan sosok Mang anu paling heboh mun Persib main. Dan ketika Persib sudah bisa dikatakan juara dengan hasil imbang Persik vs Persebaya, perasaan kami keluarga campur aduk antara senang Persib juara dan kehilangan sosok yang fanatik Persib. Hanya kata yang bisa terucap dari kami keluarga, Mang Persib juara ieu nu ditungguanku Mang kacumponan tapi Mang tos teu aya. Ini jadi anti klimaks bagi keluarga kami. Ketika Persib tim kebanggaan kami sekeluarga juara back-to-back musim 2024/2025, tapi Mang na tos teu aya.